Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aisyah Aurelia, NPM 2101080026, MK Kimia Dasar, dosen pengampu Ibu Dwi Kurnia Hayati MPD. Di sini saya akan membuat refleksi mengenai apa sih ikatan kimia dan struktur molekul itu. Yang pertama, peranan elektron valensi dalam ikatan. Pengertiannya yaitu, dalam ilmu kimia, elektron valensi adalah elektron pada kelopak terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kelopak terluar belum penuh. Dalam ikatan kovalen tunggal, kedua atom yang berikatan menyeimbangkan satu elektron valensi untuk membentuk pasangan bersama. Yang kedua, ada karakteristik elektron valensi. Setelah memahami pengertian elektron valensi ini, juga perlu memahami karakteristiknya. Elektron hanya terdapat pada bagian kulit terluar untuk unsur golongan utama. Selain itu, juga terdapat pada kulit dalam untuk logam transisi. Elektron ini sifatnya dapat menyerap atau melepaskan energinya dalam bentuk foton. Pada elektron ini juga menentukan konduktivitas listrik pada sebuah atom. Elektron valensi merupakan elektron dari kulit terluar atom yang tidak terisi. Pada dasarnya, pengertian valensi yakni jumlah elektron atau harus naik atau turun untuk memperoleh konfigurasi inert. Gas atau gas elektronik mulia di dekatnya. Unsur-unsur yang memiliki 8 elektron valensi menyebutnya sebagai gas mulia atau gas inert. Pada pengertian elektron valensi menerapkan konsep dalam menjelaskan mengenai pembentukan ion-ion atom. Selain itu, pembentuk ikatan ionik ataupun untuk menjelaskan mengenai penggunaan bersama elektron, sehingga nantinya dapat membentuk ikatan kovalen. Yang B, ikatan ion. Pengertiannya, pada ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena perpindahannya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif. Sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Jika atom ketambahan elektron, maka atom tersebut menjadi ion negatif atau dikenal dengan istilah anion. Sedangkan jika atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi ion positif atau kation. Karena adanya perbedaan muatan antara ion positif dan ion negatif, maka ion positif dan negatif akan saling tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Kejadian inilah yang merupakan dasar dari ikatan ionik. Cara terbentuknya ikatan ion. Ikatan ion adalah gaya elektrostatis yang diakibatkan transfer elektron dari logam ke non-logam membentuk ion-ion yang bergabung bersama dalam senyawa ionik padat. Jadi pada dasarnya, atom-atom membentuk ikatan ion itu karena masing-masing ingin mencapai keseimbangan atau kestabilan yang mirip dengan konfigurasi gas mulia atau kaidah oktet. Unsur golongan 1A atau alkali dan golongan 2A alkali tanah cenderung melepaskan elektron valensinya untuk mencapai kestabilan dengan membentuk ion positif. Unsur-unsur tersebut dengan unsur elektropositif, unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti Li dan Be akan membentuk Li+ dan Be2+. Masing-masing melepaskan satu elektron dan dua elektron serta membentuk susunan elektron valensi atau konfigurasi elektron valensi. Seperti gas mulia He dengan elektron valensi 2. Selanjutnya, untuk mencapai kestabilan unsur alkali dan alkali tanah dengan nomor atom yang lebih besar akan membentuk konfigurasi elektron oktet. Sifat-sifat senyawa ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron atau searah terima elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan ion dapat terjadi antara logam atau melepaskan elektron dan non-logam menerima elektron. Atom logam akan melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan sehingga membentuklah ion positif yang akan disebut kation. Sedangkan atom non-logam akan menerima elektron untuk mencapai kestabilan sehingga membentuk ion negatif yang disebut anion. Antara ion-ion yang berlawanan muatan ini terjadi tarik-menarik atau gaya elektrostatis yang disebut ikatan ion atau ikatan elektrovalen.
Lalu senyawa ion dapat diketahui dari beberapa sifatnya, antara lain yang pertama itu ada memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kedua ada kelarutan dalam air, ketiga lelehan dan larutannya dapat menghantar arus listrik. Yang keempat rapuh sehingga hancur jika dipukul. Yang terakhir pada suhu kamar bersifat padat. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tarik pada pasangan elektron yang sama. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada molekul H2. Itulah mengapa ikatan kovalen disebut juga sebagai ikatan molekul. Syarat terjadinya ikatan kovalen yaitu terjadi antara unsur-unsur logam, non-logam, dan terjadi jika perbedaan keelektronegativan antara unsur-unsur yang berikatan kecil. Lalu ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan banyak elektron yang digunakan saat kedua atom berikatan atau ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Selanjutnya, berdasarkan sumber elektron yang akan dipakai bersama atau ikatan kovalen murni dan kovalen koordinasi. Terakhir, dilihat berdasarkan muatan yang ada di dalam molekul akibat distribusi elektron, ikatan atau ikatan kovalen polar dan non-polar. Cara terbentuknya ikatan kovalen yaitu ketika elektron itu digunakan bersama oleh dua atom yang terikat dekat. Ini berbeda dengan ikatan ion, di mana salah satu atom menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron dan menjadi ion negatif. Senyawa dengan ikatan kovalen biasanya berbentuk gas atau cairan dengan titik lebur dan titik didih yang rendah. Contoh ikatan kovalen adalah gas metana atau CH4 di mana atom karbon berbagi elektron dengan 4 atom hidrogen, dan gas amonia atau NH3 di mana atom nitrogen berbagi elektron dengan 3 atom hidrogen. Contoh senyawa ion adalah garam dapur atau NaCl, natrium klorida. Senyawa ini terbentuk dari ion positif Na+ yang bereaksi dengan ion negatif Cl-. Garam dapur sebagai senyawa ion memiliki titik leleh tinggi 801 derajat Celcius dan berbentuk padatan pada suhu ruang. Yang ketiga itu ada sifat-sifat senyawa ikatan kovalen. Yang pertama yaitu pada suhu kamar berwujud gas, sebagian ada juga yang berwujud cair dan padat. Yang kedua, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan listrik, dan kovalen non-polar tidak dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, mempunyai titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Yang terakhir itu larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air. Untuk unsur yang lain mencapai kestabilannya dengan dua cara. Yang pertama itu ada unsur logam cenderung melepaskan elektron, yang kedua unsur non-logam cenderung menerima elektron. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.